Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah. Berjumpa kembali kita dalam acara tadabbur ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat dalam 30 juz. Di setiap suratnya pasti ada petunjuk-petunjuk Allah yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Hari ini kita insya Allah akan membahas firman Allah di surah Nur ayat 35. Nanti mungkin kita lanjutkan ke ayat 36, 37, 38. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ahibati fillah, bicara tentang ayat ini, para ulama menjelaskan apakah ayat ini berkaitan dengan sifat Allah atau tidak. Mereka bersepakat bahwasanya di antara sifat Allah adalah cahaya. Allah pemberi cahaya. Bahkan sebagian ulama memasukkan nur termasuk salah satu dari asmaullah al-husna. Sebagian mereka mengatakan ini termasuk ayat-ayat sifat. Penisbatan nur adalah penisbatan sifat kepada yang memiliki sifat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian mengatakan ayat ini bukan ayat-ayat tentang sifat Allah Azza wa Jalla,
yang artinya Allah nurus samawati wal ard, adalah Allah pemberi petunjuk di langit dan di bumi. Artinya Allah lah yang memberikan petunjuk bagi setiap makhluk. Ahibati fillah, adapun penafsiran ayat ini, ketika Allah mengatakan masalu nurihi, ana akan bacakan tafsir ayat ini dari tafsir As-Sa'di, karena beliau berusaha untuk menghimpun perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Beliau mengatakan Allah nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya yang menerangi langit dan bumi ini secara real. Allah meneranginya dengan mentari, dengan rembulan, dan secara maknawi Allah lah yang memberikan petunjuk. Karena orang yang berada di dalam kegelapan, dia tentunya tidak dapat mengetahui mana ular, mana kalajengking, dan mana kayu dan mana jalan yang harus dilalui. Wadzalika annahu ta'ala bidzatihi nur. Allah Azza wa Jal dengan zatnya adalah cahaya. Wa hijabuhu alladhi laula lutfuhu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basarhu min khalqihi nur. Allah itu cahaya. Dan Allah Azza wa Jalla hijabnya, penutup dirinya. Karena kita kelak, ya semoga kita dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Di dunia nggak ada yang dapat atau mampu memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melihat kepada gunung. Kalau gunung itu tahan, dia akan melihat wajah Allah. Tapi gunung itu hancur. Hijabnya Allah, yang kalau bukan karena kelembutan Allah sama kita, kebaikan Allah sama kita, ketika disingkap, maka cahaya wajahnya itu akan menghancurkan atau akan membakar segala sesuatu sampai akhir pandangannya. Semuanya akan hancur. Wabihi istanaral arsh wal kursi wasyamsu wal qamar wan nur. Dan dengan cahaya Allah ini, arsy Allah bercahaya, kursi Allah bercahaya, mentari bercahaya. Siapa yang ngasih cahaya mentari? Siapa yang membuat mentari itu dapat menerangi? Siapa? Allah yang kasih cahaya. Bulan kok bisa bercahaya? Allah juga yang memberikan cahaya tersebut. Wan nur, dan cahaya yang kita lihat sekarang ini, itu bagian dari ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah memberikan cahaya. Wa bihi istanaratil jannah, dan surga menjadi terang benderang. Itu karena cahaya Allah Azza wa Jal. Buat Allah tidak ada malam, tidak ada siang sejatinya. Lalu ini makna cahaya yang pertama. Yang kedua, cahaya bermakna hidayah, petunjuk. Yang kita tahu semua manusia itu dalam kesesatan.
Allah Azza wa Jal mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat dalam kegelapan, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Sa'di kembali mengatakan, semua cahaya yang berkaitan dengan hidayah ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kitabuhu nur. Al-Quran ini cahaya. Wa syar'uhu nur. Syariat Allah ini cahaya. Kalau kita melihat manusia yang hidup dalam kesesatan, manusia yang kebingungan mencari solusi untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketentraman, kemakmuran dalam kehidupan dunia dan kehidupan selanjutnya, ketika mereka tidak mengikuti syariat Allah, mereka akan berada dalam kegelapan. Wal iman wal ma'rifah fi qulubi rusulihi wa ibadihil mu'minin nur. Keimanan, ma'rifat seseorang, pengetahuan seseorang yang berada di hati para utusan Allah, di hamba-hamba Allah yang beriman, itu adalah cahaya. Falaula nuruhu ta'ala, kalau bukan karena cahaya Allah, karena bukan karena hidayah dan petunjuk Allah, la tarakamatil zulumat, maka niscaya kegelapan itu akan bertumpuk-tumpuk. Falihada kullu mahallin yafqidu nurahu fathamma dhulmah wal hasar. Tempat manapun yang kehilangan cahaya, maka akan jadi gelap. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau bicara cahaya buat orang yang beriman, Allah Azza wa Jal mengatakan, tunggu jamaah, di surat Al-An'am ayat 122 Allah mengatakan, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan bagi dia cahaya, ini orang kafir, lalu Allah kasih hidayah buat dia, kami jadikan buat dia cahaya, dengan cahaya itu dia bisa berjalan di antara manusia. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang berada dalam kegelapan, yang dia tidak keluar dari kegelapan tersebut? Hidupnya penuh dengan kengawuran, tidak tahu dengan tujuan hidupnya. Kenapa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Subhanallah. Lalu Allah sebutkan tentang permisalan cahaya Allah ini. Allah sebutkan mathalu nurihi, permisalan cahaya Allah Azza wa Jal, yang dengannya Allah memberikan hidayah, yaitu cahaya iman, cahaya Quran yang berada di hati orang-orang yang beriman. Ahibati fillah, orang tuh kalau dapat petunjuk, dia akan jadi orang baik.
dia akan menerangi orang lain. Dia akan membuat orang lain menjadi aman dan tentram hidupnya. Cahaya keimanan tersebut. Oleh karena itu yang kehilangan keimanan atau yang membuat tetangganya hidup tidak dalam keamanan. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia nggak beriman. Siapa orang tersebut? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguan dia. Gimana dikatakan beriman? Kalau tetangganya terganggu dengan dirinya. Padahal ada cahaya di hati dia. Mungkin cahayanya sedang redup. Dia sedang dalam kegelapan. Maka Allah permisalkan di sini, subhanallah, permisalan cahaya Allah yang ada di hati orang yang beriman. Seperti apa? Kamishkah. Seperti celah. Subhanallah ya. Orang itu biasanya kalau taruh lampu, imma lampu itu ditaruh di dinding. Dulu lampu yang dari, kita tahu lampu template itu ya. Ada lampu yang diletakkan di tembok itu ada sebuah celah yang memang dilobangin. Tapi nggak tembus. Seperti itu. Disebutkan mishkah ini seperti dadanya seorang yang beriman. Fiha misbah. Di dalam lampu tersebut disebutkan ada misbah. Oh, di dalam lampu, astagfirullah. Di dalam celah tersebut disebutkan ada misbahnya, ada lampunya. Mungkin disebutkan ada pelita. Pelita ini kita tahu kadang-kala ada orang pasang lilin umpamanya. Pelita ini berada di dalam kaca. Sekarang mungkin sulit kita menggambarkan. Tapi kalau orang-orang dulu, ya antum sekarang tinggal lihat di internet lah. Bagaimana lampu orang dulu. Kadang-kala kita masih melihat di zaman sekarang ya. Ada orang di warung lah. Ada gelas, kemudian dikasih lampu di dalamnya, dikasih pelita. Gelas itu dikasih air, kemudian di atasnya dikasih minyak, kemudian dikasih dihidupin tuh lampunya. Di sini disebutkan al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada di dalam kaca. Wa subhanallah, kacanya itu bening sekali. Sampai digambarkan dari beningnya kaca tempat pelita ini, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang terang. Terang, subhanallah. Ini kacanya doang, udah terang seperti itu. Kemudian disebutkan yuqadu. Pelita tersebut dihidupkan pakai apa? Ada yang pakai dulu minyak tanah. Sehingga membuat gelap, membuat hitam atap rumah atau dinding tembok. Ini beda. Pelita ini dihidupkan dari syajarah mubarakah. Dari pohon yang berkah. Apa pohon yang berkah? Pohon zaituna. Jadi pohon zaitun ini Masya Allah. Allah katakan pohon itu pohon yang berkah. Hidup biasanya di Syam. Dan kita tahu Syam ini termasuk negeri yang diberkahin oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan
Syekh Sa'di mengatakan alladzi naruhu min anwari ma yakun. Jadi minyak zaitun ini jamaah, cahaya yang dihasilkan, pelita yang hidupkan dengan minyak zaitun itu hasilnya sangat terang sekali. Gimana kalau hasil minyak zaitun ini diambil dari pohon la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan dari pohon yang hanya kena matahari ketika sore atau kena matahari pada waktu pagi saja. Enggak. Jadi pohonnya ini terus kena matahari. Lokasi pohon tersebut itu ketika matahari terbit dia terkena. Ketika matahari terus berjalan dia terus kena. Ketika matahari hendak terbenam pohon ini masih terkena cahaya mentari. Jadi buah-buah zaitunnya itu terus terkena oleh mentari ini. Yang membuat hasilnya begitu berkualitas. Nanti kalau jadi minyak tuh, minyaknya berkualitas. Kemudian Allah mengatakan yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyaknya saja, minyaknya ditaruh di dalam kaca tadi. Minyaknya saja dari beningnya itu belum kena api sudah terang. Mukmin seperti itu. Belum ngomong mukmin itu, orang lain sudah terkesan. Ini kalau orang dapat cahaya dari Allah, dikasih keimanan. Keberadaan dia saja, dia belum berbicara sama. Orang itu udah dapat ambil manfaat dari dia. Dimana kalau dia menyampaikan, mengajak orang dalam kebaikan. Kemudian di sini disebutkan kalau kena api maka nurun ala nur. Maka akan menjadi cahaya yang di atas cahaya, berlapis-lapis. Cahaya api itu sendiri dan cahaya minyak zaitun itu. Beliau mengatakan Syekh As-Sa'di, permisalan yang Allah buat ini jamaah. Dan bagaimana perwujudannya dalam kehidupan seorang mukmin. Beliau mengatakan bahwasanya kondisi seorang mukmin dan cahaya yang Allah letakkan di dalam hatinya. Bahwasanya fitrah setiap manusia yang beriman itu. Afwan. Fitrah setiap manusia sebenarnya itu di atas tauhid. Ketika dia tidak dirubah fitrahnya, maka cahaya itu sudah ada di dirinya. Maka disebutkan ini fitrah ini seperti minyak tadi. Jadi bahan dasarnya sudah bercahaya. Nggak neko-neko, dia berada di tauhid. Dia tidak mencari kebenaran dengan belajar filsafat, dengan baca ini, baca itu. Enggak, dia di atas fitrahnya. Udah bercahaya dia itu. Seperti minyak zaitun tadi. Kemudian disebutkan musta'iddatun lit-ta'alimil ilahiyah. Jadi hatinya seorang mukmin, fitrahnya itu siap menerima hukum-hukum Allah. Ajaran-ajaran Allah. Siap untuk beramal. Lembut hatinya. Kalau dikasih tahu, gampang nerima. Ada orang yang seperti itu. فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْعِلْمُ وَالْإِيمَانِ. Kalau di hati yang di atas fitrah ini sampai kepadanya ilmu, sampai kepadanya keimanan, maka berkobar dia jamaah. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk Islam, nggak banyak tanya dia jamaah. Dia siap menerima hal tersebut.
langsung berkorban. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dengan cahaya keimanan yang ada dalam hatinya itu menerangi cahaya Abdurrahman bin Auf. Menerangi hatinya, subhanallah, mengajak Abdurrahman bin Auf, mengajak Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, itu pada masuk Islam. Jadi seorang mukmin ketika datang kepadanya ilmu, dia langsung sami'na wa ata'na, nggak banyak tanya, nggak banyak beralasan. Kemudian disebutkan hatinya itu bersih, jernih dari niat-niat buruk. Dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tapi kalau orang sudah rusak wadahnya, nih hatinya udah rusak, minyaknya udah habis, berganti dengan minyak sawit yang mungkin belum disaring, belum diapa, atau minyak yang sudah dipakai berulang kali, sehingga buat masak ini masak itu nggak berguna sudah. Kemudian disebutkan idza wasala ilail iman adaa idha'atan 'azimah li safaihi minal kadurat. Kalau datang kepadanya cahaya keimanan, api itu datang. Ya Allah, betapa indahnya hati seorang mukmin. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dia sendiri di dirinya udah bercahaya, tapi dia dengan cahaya tersebut dapat mengajak saudaranya. Maka seorang mukmin seharusnya dimanapun dia hidup, dalam lingkungan seperti apapun, dia harus mewarnai. Dan tentunya cahaya yang paling utama adalah cahaya yang ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur ala nur. Bagaimana penduduk Mekah akhirnya bercahaya dengan hidayah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu contoh Allah berikan. Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kita ini ketika tahu ini, bagaimana kita mendapatkan cahaya tersebut. Agar kita tidak hidup dalam kegelapan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah nur. Kita perlu cahaya dalam kehidupan ini. Kita perlu cahaya nanti di padang mahsyar. Ketika menuju ke sirat. Maka Nabi berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Allahumma a'tini nura, Allahumma zidni nura. Barakallahu fikum. Semoga cahaya itu bermanfaat buat kita semuanya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.